dari selebgram yang dianiaya. Jadi ini fotonya ya, dipukulin sampai mukanya lebam-lebam gitu ya. Kasus seperti ini terjadi setiap hari di Indonesia. Tahun ini tahun 2024, tahun lalu 2023 ini kekerasan seksual di dalam satu tahun ada sekitar 8.800 ini kepada anak. Ketika anak ini mengalami kekerasan, apa yang terjadi? Pertama ini, behavior and emotional disorder factors. Nah, bagi orang tua yang mau mendidik anak, mau mendisiplinkan anak, pastikan kalian tidak melakukannya saat kondisi emosional kalian tidak stabil. Secara akademis juga lebih rendah. Ya. Jadi lucu kan kalau orang tua menghukum anaknya karena nilainya jelek, justru malah tambah jelek lagi kalau menghukumnya secara fisik gitu. Dan harapannya dengan video ini adalah teman-teman bisa lebih aware, lebih sadar bahwa kejadian seperti ini bukan kejadian yang spesial. Kejadian seperti ini terjadi cuma karena ini anaknya selebgram aja, kita tahu. Tapi bayangin ya, menurut statistik di Indonesia ini dalam satu hari bisa ada lebih dari 40 anak mengalami kekerasan seperti itu. Bedanya 40 anak ini mereka tidak punya orang tua yang merupakan selebgram atau orang-orang yang bisa membuat kisah mereka viral. Di akhir pekan kemarin ada satu berita yang mengejutkan, yaitu di tanggal 29 Maret hari Jumat kemarin itu ada kisah seorang anak, ya, cerita seorang anak dari selebgram yang dianiaya. Jadi ini fotonya ya. Jadi anaknya ini dianiaya oleh babysitternya sendiri, bahkan dipukulin sampai mukanya lebam-lebam gitu ya. Ketika kita melihat kasus ini, hati kita memang jadi ini ya, rasanya sebel. Ya, apalagi sebagai orang tua. Saya sendiri orang tua yang punya anak dua masih kecil, itu jadi ekstra hati-hati sekarang. Waduh, kalau ninggal anak dengan orang lain, baik itu babysitter, saudara atau teman, itu jadi lebih was-was. Kenapa? Karena di cerita beritanya ini itu babysitternya selama ini tuh baik-baik aja, bahkan nggak pernah ada tanda-tanda violence atau kekerasan. Tapi teman-teman, yang mau saya sharingkan di video kali ini adalah kasus seperti ini terjadi setiap hari di Indonesia. Jadi saya akan mengupas tentang kekerasan pada anak, lalu dampak-dampak psikologis kepada anak ini ketika anak ini masih kecil, usia terutama balita ya, di bawah 5 tahun mengalami proses trauma. Itu secara psikologis mereka akan mengalami apa yang disebut sebagai post traumatic stress disorder atau PTSD, dan ada beberapa simptom lainnya yang akan dibawa hingga mereka dewasa. Dan harapannya dengan video ini adalah teman-teman bisa lebih aware, lebih sadar bahwa kejadian seperti ini bukan kejadian yang spesial. Kejadian seperti ini terjadi cuma karena ini anaknya selebgram aja, kita tahu. Tapi bayangin ya, menurut statistik di Indonesia ini dalam satu hari bisa ada lebih dari 40 anak mengalami kekerasan seperti itu. Bedanya 40 anak ini mereka tidak punya orang tua yang merupakan selebgram atau orang-orang yang bisa membuat kisah mereka viral. Langsung aja mari kita bahas mengenai kekerasan pada anak dan psikologis terkait. Oke, saya akan merujuk pada statistik ya, di sini ya, statistik yang ada di online. Ya, makanya saya pakai ini supaya kita semua bisa ngelihat. Oke, ini yang beritanya tadi ya. Nah, saya mau lihat statistik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Targetnya ini adalah membangun Indonesia bebas kekerasan terhadap anak. Ya, nah kita ini yang nonton video ini pada tahu nggak nih? Pada tahu nggak? Nah, kalau pada tahu, apa nih yang mau kita lakukan untuk terlibat pada target ini? Ya, jadi di sini ada agenda strategis, hak sipil, kualitas pengasuhan, pengawasan pencegahan, penanganan perkawinan anak, bebas stunting, pemenuhan hak pendidikan. Nah, ini hal-hal seperti ini menurut saya ya, kalau saya sendiri sih nggak ngerti ya, baru tahu setelah saya riset tentang ini ya. Jadi kita lihat datanya adalah 1.478 anak korban kejahatan seksual ini paling banyak.
Ya ini dalam setahun ya dalam setahun. Ya tahun 2023. Lalu ini kita lihat lagi nih, data jumlah kekerasan terhadap anak di tahun lalu. Tahun ini tahun 2024, tahun lalu 2023 ini kekerasan seksual di dalam satu tahun ada sekitar 8.800 ini kepada anak, kekerasan fisik yang kedua, kekerasan psikis yang ketiga. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya setiap hari ini terjadi di Indonesia ini. Nah, lalu ini juga nih, ada beberapa kasus yang sempat viral, anak dianiaya oleh orang tuanya seperti ini, ya, atau ini juga di tahun 2020, atau juga yang dianiaya oleh ibunya sendiri, balita dianiaya ibu angkat gara-gara susah makan. Ya, kita melihat banyak sekali cerita-cerita seperti ini, dan ini korban kekerasan pada tahun 2022, ya. Mayoritas usia 13 sampai 17 di usia SMP SMA. Balita walaupun cukup rendah di sini, tetapi di dalam satu tahun, pada tahun 2022 itu ada 2.000 anak-anak balita yang mengalami kekerasan. Ya, jadi kalau dalam satu tahun ada 365 hari, 2.000 dibagi 365 itu jadi sekitar 6 sampai 7 dalam setiap hari. Balita, ada 6 balita setiap hari yang mengalami apa yang dialami oleh ini tadi, anak dari selebgram tadi. Ya, setiap hari loh ya, di Indonesia tuh ada 6 sampai 7 anak mengalami seperti ini. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua atau mungkin sebagai orang-orang yang tidak suka melihat ini terjadi. Sekarang saya tanya teman-teman yang nonton video ini, apakah kalian merasa happy, suka melihat ada penganiayaan balita seperti ini? Ya, tentunya enggak ya. Lalu ketika kalian melihat berita ini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Coba tulis di kolom komen sekarang. Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat foto ini? Nah, kita langsung aja pelajari dari dampak-dampak psikologis yang terjadi pada anak ini. Ketika anak ini mengalami trauma saat mereka usia muda, dampak-dampaknya itu sebetulnya sudah dibahas di dalam suatu paper. Biasanya saya membahas paper dari jurnal-jurnal internasional, tapi kali ini saya hanya akan membahas satu paper karena paper ini sudah melingkup 100 lebih paper yang lain, yaitu adalah paper yang ditulis oleh United Nations. Violence Against Children, ya, ini dari United Nations ya. Kekerasan terhadap anak itu adalah sesuatu yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tentunya di seluruh dunia. Dan gimana sih cara kita bisa menghilangkan itu? Ya karena violence ini menyakiti anak tidak hanya saat anak itu kecil, bahkan sampai anak itu dewasa ya. Target dari UN ini, ya ini dari UN yang ditulis di 2020. Buat teman-teman yang belum pernah melihat ini, saya juga belum pernah melihat ini sebelum riset. Ayo perhatikan, tonton sampai akhir ya. Oke, target dari UN ini adalah Zero Violence Against Children 2030 ya. Jadi 6 tahun lagi itu kalau bisa nggak ada kekerasan-kekerasan seperti ini terhadap anak ya. Dan di sini dibahas, saya nggak akan bahas semua karena nanti kelamaan ya. Ada urgent need of action, need for action. Berarti kita ini harus melakukan sesuatu, action ya. Jangan cuma nonton terus nggak ngapa-ngapain. Ya harapannya dengan nonton YouTube ini kita semua jadi lebih aware tentang apa yang terjadi, apa yang bisa dilakukan. Gitu. Impact dari violence, ya ini saya akan bahas ya. Mental health-nya terpengaruh, terimpact seperti apa. Gitu. Nah, terus bagaimana prevent, mencegah dan respon, menanggapi kalau udah terlanjur terjadi kayak kejadian selebgram kemarin ini, apa sih yang sebaiknya dilakukan menurut UN ya. Nah, saya langsung bahas di paling akhir. Biasa di paper ini yang saya garis bawahi adalah ini. Paper ini nih ngomongnya sembarangan atau enggak sih? Kalau buatannya United Nation ya kita tahu bahwa ada a certain validity di situ ya. Kita nggak bisa bilang kalau oh ini omong kosong gitu ya. Tapi di sini selain itu ada 100 lebih notes, ini adalah referensinya ya, referensi. Ada 153 referensi seperti paper-paper internasional, jurnal internasional yang sudah
membuktikan dari riset mereka hal-hal tertentu yang akan dibahas di paper ini, gitu ya. Jadi saya mau garis bawah itu karena sumbernya kita udah tahu dari United Nations, langsung aja kita masuk ke bagian pertama nih. Ini beberapa gambar-gambar kalau sebagai pendidik ya, yang kita lihat anak-anak itu bahkan ada menggambar saat mereka suruh menggambar bebas itu menggambar hal-hal yang menakutkan, yang sifatnya menyiksa, yang sifatnya sedih, gitu ya. Saya sendiri sebagai pendidik kalau melihat seperti ini tuh rasanya hati ini eh, miris gitu ya. Jadi anak-anak ini yang seharusnya mereka mengalami masa pertumbuhan, masa pendidikan yang optimal, tapi karena kekerasan ini mereka tidak bisa mengalami pendidikan dan pertumbuhan yang maksimal karena secara psikologis mereka pasti terhambat. Nah, saya mau langsung fokus ke sini nih. Nih, inilah yang terjadi ketika anak ini mengalami kekerasan. Yang pertama pastinya otomatis itu akan mengalami pengaruh secara kesehatan mental. Nah, pengaruh kesehatan mental ini akan mempengaruhi perilaku dan emosi mereka sehingga mengalami kelainan perilaku dan emosi, yaitu behavioral and emotional disorders, juga mengganggu kemampuan berpikir mereka atau cognitive functioning yang berkaitan dengan akademik. Ya, jadi kalau orang tua yang merasa, oh anakku tuh harus didisiplinkan, ya saya dulu dipukulin sama ayah saya, sama ibu saya. Nah, dipikirkan kembali ya, apakah ini bisa menjamin kemampuan akademik anak Anda meningkat. Lalu cognitive effects, negatif cognitive effects ini ya pengaruh yang nggak bisa fokus lah, yang nggak bisa mengingat-ingat fakta yang diajarkan sekolah atau beberapa hal yang lain yang terkait dengan kognitif. Lalu yang terakhir adalah ini, yang jangka panjang, long term. Jangan dikira memarahin dan memarahin is okay, tapi kalau kekerasan sampai seperti kemarin, sampai seperti kasusnya tahun 2022 itu ada Kevin juga ya. Nah itu long term effects-nya ini bisa berdampak sekali pada anak. Nah, saya mau jelaskan juga di dalam psikologi ya, kita mengenal violence against children ini ada dua macam biasanya. Yang pertama itu yang kita sebut sebagai akut ya atau acute violence. Ya, acute ini contohnya adalah kemarin yang akhir pekan yang disiksa babysitternya kemarin itu. Satu kejadian ini bisa membuat anak ini benar-benar trauma atau ada yang namanya kronik juga. Kronik ini terjadi terus-menerus selama jangka panjang. Ya mungkin di kasus anak-anak yang dianiaya oleh orang tua sendiri. Oh ya, tadi saya belum tunjukin, tapi bisa riset sendiri kalau berdasarkan statistik kejadian-kejadian kekerasan dan penganiayaan ini yang di Indonesia itu terjadi paling banyak, paling tinggi itu di rumah loh. Ya, jadi jangan dipikir kekerasan itu ada di luar rumah. Rumah ini yang seharusnya memberikan perlindungan malah menjadi tempat di mana kekerasan terhadap balita ini paling sering terjadi. Ya, sangat-sangat miris ya dengar itu. Lanjut lagi. Kita bahas ini lebih dalam, lebih detail lagi ya. Ketika seorang anak ini mengalami kekerasan di dalam usia awal mereka, mereka pasti akan mengalami yang namanya mental health impact. Beberapa anak ini menunjukkan ciri-ciri post traumatic stress disorder (PTSD), itu sempat dibahas juga di sini. Ya, itu paling sering ya. Nih, depression, PTSD, borderline personality disorder, anxiety, sleep eating disorder, substance use, and suicide. Ya. Jadi hal-hal seperti ini nih sebagai orang tua kita harus pikirkan, maukah kita punya anak yang stres, maukah kita punya anak yang punya masalah kecemasan, yang punya masalah nggak tidur, makan, yang punya masalah ngedrak, bahkan bunuh diri, kebebasan seksual, ini semua pengaruh dari kekerasan di saat mereka masih balita. Ini fakta-faktanya, 7 menit, setiap 7 menit ya, remaja somewhere in the world dibunuh karena kekerasan. Children now account for 30% of those who are trafficked. Ya. Kita kalau melihat yang di berita itu yang mereka masih bisa ditemukan dan masih bisa diamankan. Kalau anak-anak yang ini yang traffic, yang penggelapan anak, jual beli anak ini 30%-nya anak kecil ya. Dan mereka nggak akan kedengeran di berita. Tahu-tahu hilang aja. Tuh. Terus anak-anak dengan disability, anak kebutuhan khusus,
4 kali lipat lebih akan merasakan violence, kekerasan daripada anak-anak lain. Ya, sepertiga dari anak sekolah usia 11 sampai 15 tahun pasti sudah pernah dibully oleh teman-teman mereka, dan paling nggak sekali di bulan lalu, in the past month. Gila ya. Close to 300 million children worldwide antara 2 sampai 4 tahun mengalami violent discipline on a regular basis by their caregivers. Jadi anak-anak usia 22 sampai 4 tahun seperti yang kita lihat di akhir pekan kemarin itu mengalami kekerasan di rumah secara regular basis, berarti sehari-hari. Ini namanya chronic ini ya, chronic violence. Oke. Jadi ini emotional abuse juga jangan dikira hanya fisik, tapi juga ketika kita sering berkata-kata merendahkan anak, membanding-bandingkan anak, mengata-ngatai anak karena ketidakmampuan mereka. Ya bodoh, goblok, kamu nggak bisa apa-apa, gini aja nggak bisa. Nah, kata-kata yang seperti ini juga merupakan emotional abuse. Begitu ya, dan ada dampaknya pada mereka. Oke. Jadi mungkin ada beberapa yang berpendapat bahwa, oh saya dulu juga oleh orang tua saya juga gitu kok, didisiplinkan seperti itu. Ya, saya juga merasakan itu. Tetapi pertanyaannya, kita mau generasi masa depan lebih baik atau lebih buruk? Ya, apa yang kita lakukan belum tentu diimbangi dengan social support yang sama dengan saat usia kita seperti itu dulu. Ya, jadi kita harus memikirkan berbagai aspek. Dan oke, sekali lagi saya nggak mau terlalu banyak beropini juga, saya akan berusaha membahas ini lagi tentang fakta-fakta yang ada di sini ya. Kembali, impact dari violence. Ketika anak ini mengalami kekerasan, apa yang terjadi? Pertama ini, behavior and emotional disorder. Apa yang kelihatan itu adalah externalize. Biasanya anak-anak yang sering membuli anak lain, ya, aggressive behavior ini, mereka juga adalah korban bulian di rumah mereka, gitu. Dan biasa anak-anak yang antisosial, yang cenderung tidak mau bergaul dengan yang lain, ini juga ada kaitannya dengan ini, violence against children at home. Oke, ini yang externalize, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, yang internal dirasakan anak ini sendiri, yaitu ini. Rasa cemas, depresi, moody, kok moodku sering berubah ya kalau belajar di sekolah, moodnya tiba-tiba down sekali gitu ya. Atau merasakan post traumatic stress disorder, ya, beberapa hal yang mungkin mereka tidak sadari, tiba-tiba misalkan nih konteks kemarin yang weekend ini dianiaya di pagi hari, misalkan subuh, mereka akan sering mengalami nightmare nanti setelah stres ini ciri-ciri post traumatic stress disorder itu sering ada juga replaying the situation, apa yang mereka alami itu terputar lagi di otak mereka. Juga korban-korban kekerasan seksual, apa yang dilakukan pada mereka, dianiaya seperti apa, itu kayak terulang kembali, persis seperti saat itu mereka mimpinya itu seperti kayak jadi kenyataan, tapi terulang secara kognitif itu cukup real bagi mereka. Nah, ini ciri-ciri PTSD. Juga mereka merasa takut tiba-tiba, takut dengan orang lain, takut tidur sendiri, atau takut tidur di tempat itu bahkan, karena tempat itu, kasur itu mengingatkan akan kekerasan yang dialaminya saat itu. Nah, ini hal-hal yang termasuk PTSD, lalu bahkan suicide ya. Ini internalize, ini yang bahaya adalah mereka nggak ngomong, nggak kelihatan kenapa-kenapa, kelihatannya baik-baik aja. Tiba-tiba ada kabar bahwa mereka mencoba bunuh diri. Nah, ini ya, ini hal-hal yang seringkali kalau kita tidak sadari itu menjadi suatu kejutan di dalam hidup kita, padahal kita bisa mengatasi. Lalu, ini semuanya yang di bagian atas ini adalah yang mereka rasakan di dalam beberapa hari sampai beberapa bulan berikutnya. Tetapi apa yang dirasakan beberapa tahun berikutnya itu masuk pada yang kita sebut sebagai long term effect, efek jangka panjang, yaitu clinical depression. Ya, jadi kalau depresi biasa itu dialami selama beberapa hari, beberapa bulan atau beberapa minggu. Tapi kalau itu sudah berlangsung sampai bertahun-tahun, ini menjadi penyakit yang disebut penyakit klinis, ya, chronic atau clinical depression, anxiety, self harm behavior. Anxiety itu kecemasan ya. Self harm behavior itu melukai diri sendiri. Entah itu melukai secara secara apa namanya, kadang ada yang nyilet diri sendiri, ada yang suka
coret-coret pakai pen ya, kelihatannya sederhana di SMP SMA, tapi sampai mereka tuh berdarah seperti itu. Dan itu hal-hal kecil yang mungkin sebagai orang tua atau pendidik atau pengasuh mungkin nggak sadari. Ya, dikira itu hanya suatu tren yang aneh, tetapi ini adalah efek dari violence yang mereka alami dari kecil. Bisa jadi ya, ini bukan causality yang pasti, jadi bukan berarti anak yang mengalami ini pasti masa kecilnya pernah mengalami kekerasan, tetapi anak yang masa kecilnya mengalami kekerasan bisa mengalami ini salah satunya gitu ya. Lalu suicidal ideation ya, kepikiran ideation itu kepikiran untuk bunuh diri, kepikiran untuk menyakiti diri sendiri di awal early adulthood, itu awal masa dewasa mereka, saat mereka mulai kerja, saat mereka mulai kuliah S2 gitu ya. Adult violence, atau bahkan ada dari mereka yang tidak melukai diri sendiri tapi melukai orang lain, percaya bahwa semua itu bisa diselesaikan dengan kekerasan. Dan kita lihat banyak sekali terjadi kan di lingkungan kita, orang yang apa namanya, dihakimi massa segala macam. Ya, kembali lagi kita pertanyakan, kalau kita bilang, dulu aja orang tuaku mendisiplinkan aku dengan kekerasan ini udah biasa. Itulah dampaknya. Society kita sekarang ini seberapa banyak yang sedikit-sedikit main kekerasan, sedikit-sedikit menghakimi sendiri. Ya itulah dampak-dampak pengaruh cara orang tua mendidik di masa lalu. Lalu ini risk of alcohol dan juga substance use. Substance use ini drug, pakai narkoba. Jadi resiko anak ini kecanduan alkohol dan juga narkoba itu semakin tinggi ketika anak ini tidak mengalami masa kecil pertumbuhan yang optimal, apalagi mengalami violence, ya, kekerasan saat masih kecil. Ya, ini adalah dampak-dampak jangka panjang. Kita bisa lihat dampaknya ini banyak sekali yang sebetulnya ditakuti orang tua. Mana ada sih orang tua yang kita pengen, aku pengen anakku ini gagal di sekolah, aku pengen anakku ini stres, aku pengen anakku ini melukai diri sendiri, aku pengen anakku ini antisosial, aku pengen anakku ini menyakiti orang lain. Nggak ada orang tua beranggapan seperti itu, pengen seperti itu pada anaknya. Tapi kenyataannya, kalau sebagai orang tua kita tidak bisa mengendalikan diri dan juga tidak bisa menghilangkan resiko ini pada anak, ya itulah dampaknya. Saya nggak akan bahas semua ini. Kalau teman-teman penasaran ini bisa tulis di kolom komen. Saya akan kirimkan linknya juga untuk ini. Ada di websitenya United Nations juga, UN. Oke, ini mental health outcomes of violence ya. Jadi kalau ini kekerasan, apa yang dialami bisa psychological violence, outcome-nya atau hasilnya seperti ini. Mereka bisa depresi sepanjang hidupnya, atau lifelong ini ya, lifelong ini bisa bertahun-tahun. Dan bisa ini, delay in development progress. Oke, bener banget. Kayak kemarin yang balita dianiaya oleh babysitternya itu, terkadang balita ini bisa regress. Regress itu mundur ke tingkat sebelumnya. Misalkan mereka sebelumnya bisa kemarin usianya 3 tahun ya. Nah, anak 3 tahun ini mungkin aja baru belajar potty training nih, baru bisa pipis dan pupuk di toilet, sebelumnya pakai popok. Nah, ada beberapa anak yang setelah mengalami stres seperti itu, acute stress itu ataupun chronic stress itu bisa regress. Jadi bisa dia tuh kehilangan kemampuan untuk pipis dan pup di tempatnya. Jadi harus pakai pampers lagi. Atau ada regress kemampuan makan, jadi nggak bisa makan sendiri. Atau sekarang harus perlu ini menghisap jempol, atau harus apalah yang sebelumnya bisa dihilangkan, ini kembali lagi ke level berikutnya. Itu namanya regression, ya, delay di dalam developmental progress mereka. Itu lalu ini ya bisa dibaca langsung. Kalau dihukum oleh orang tua bagaimana? Ya, kalau anak ini mengalami physical violence, kekerasan secara fisik, dan juga hukuman, itu biasanya mereka punya kelainan perilaku, kecemasan, depresi, dan drugs. Ya, tingkat drugs ini sangat tinggi. Ya, jadi kalau anak-anak zaman sekarang yang narkoba ini biasanya ada kaitannya dengan ini juga. Ya, dan slower cognitive development. Justru kalau terlalu banyak dikerasin secara fisik, anak-anak ini nggak bertumbuh
Kognitif itu yang berkaitan dengan perhatian, atensi ya, ataupun short term memory, ataupun berkaitan dengan bagaimana mereka memproses informasi yang masuk, ya, sering gagal paham, sering bengong sendiri, gitu ya, tiba-tiba blank. Nah, ini adalah pengaruh dari physical violence, dan tentunya secara akademis juga lebih rendah. Ya, jadi lucu kan kalau orang tua menghukum anaknya karena nilainya jelek, justru malah tambah jelek lagi kalau menghukumnya secara fisik gitu ya, dan kebangetan. Itu kayak lingkaran, ya, kayak orang mau kaya, tapi caranya ketika dia usaha jualannya nggak laris, caranya adalah dengan menghabiskan duitnya untuk minum-minum. Nah, gimana bisa kaya uangnya dihabisin? Ya, ini adalah pemikiran-pemikiran yang tidak sehat. Oke, lanjut. Sebenarnya banyak banget ya. Ya, saya nggak akan bahas satu-satu karena terlalu banyak. Intinya, kekerasan pada anak ini hal yang kita mau hilangkan. Seperti target dari United Nations ini, zero child violence pada tahun 2030. Nah, kita lihat solusinya apa sih solusinya? Kalau kita mau menghindarkan ini, ya, yang pertama solusinya kita harus mengatasi individu, ini ya, individual factors, ya, mengatasi hubungan kita, relational factors. Nah, bagi orang tua yang mau mendidik anak, mau mendisiplinkan anak, pastikan kalian tidak melakukannya saat kondisi emosional kalian tidak stabil. Saat kalian capek, saat kalian ada masalah dengan orang lain, itu mending menjauh dari anak. Kalau anaknya mau deket-deket, ya bilang dulu, maaf nak, papa atau mama, bapak atau ibu, ayah atau ibu mau keluar dulu sebentar, atau mau di kamar dulu sebentar. Ya, tenangkan diri dulu sebelum merespon anak, karena biasanya yang terjadi ketika kita emosinya nggak stabil, anak kita ribut, bikin kita pusing, kita nanggepinnya akan dengan kekerasan, dengan hal-hal yang tidak wise. Itu community level ini juga perlu risk factors di sekolah, tempat kerja, di tempat tinggal, ya. Ini kita harus pastikan aman secara society, ya, termasuk legal and social norms. Ya, ini beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekerasan. Dan saya sekali lagi tidak akan membahas semuanya, silakan dibaca sendiri kalau mau. Nah, ini what works, ini penting ya, what works. Kalau kita mau mencoba macam-macam, tetapi tidak ngefek, ya percuma. Nah, dari paper ini kita belajar aja lah, kita nurut aja what works, apa yang sudah ngefek, berhasil, evidence. Ya, evidence ini bukti. Ya, apa yang efektif untuk mencegah, apa yang efektif untuk menangani. Ya, jadi di sini sudah di-highlight beberapa dari datanya yang dikumpulkan oleh United Nations, bahkan sampai mereka ada mereka meng-highlight studi yang sudah dilakukan dari Patel et al. 193 studies, ya, itu bahwa ini ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, ya, yaitu ini parent education, ya, tindakan-tindakan yang fokus pada kesehatan ibu, relasi ibu dan anak, dan cara bermain dan menstimulasi anak, gitu ya, parenting, ya, lalu program-program yang dilakukan oleh komunitas. Oke, ini ada cukup banyak ya. Pendidikan, pendidikan ini sangat penting, ya. Lalu juga ini trauma focus cognitive behavior therapy. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, cognitive behavior therapy ini adalah terapi perilaku yang berdasarkan pada bagaimana kognitif cara pikir kita ini bisa diubah melalui terapi ini. Nah, saya belum tahu banyak cognitive behavior therapy di Indonesia. Setahu saya baru saya ya. Kalau ada yang teman-teman di sini yang merupakan praktisi cognitive behavior therapy, bisa tulis di kolom komen ya. Jadi kita mau mengenalkan juga cognitive behavior therapy itu seperti apa. Tapi saya nggak akan bahas lebih lanjut di video ini. Intinya kita cognitive behavior therapy ini adalah salah satu cara menterapi yang efektif karena kita lihat hasilnya before and after, gitu ya. Tidak berdasarkan teori saja, tapi berdasarkan data. Dan ini adalah salah satu profesi saya.
sebagai psikolog dan cognitive behavior therapist, selain merupakan konsultan edukasi dan konsultan tumbuh kembang anak, terutama di kebutuhan khusus autism. Oke, jadi ini salah satu, ini dijelaskan juga ya di sini, CBT ini kok bisa bagus, kok bisa efektif menurut United Nations tuh seperti apa. Tapi saya nggak akan menerangkan terlalu banyak. Intinya, sebetulnya ada banyak cara-cara yang efektif dan tidak mahal, ya, terutama dalam pencegahan yang berfokuskan pada kesehatan ibu, ya, interaksi ibu anak, ya, terus parenting dan kebahagiaan anak, ya, adalah key investment untuk breaking toxic cycle of transgeneration violence. Jadi untuk masa depan generasi berikutnya supaya lebih baik, lingkaran setan ini mau kita putus dengan fokus pada parenting dan child welfare interventions. Oke, terus community-based rehabilitation programs, life skills training, socio-emotional training, ya, seperti itu. Oke, jadi sekian dari saya di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai titik akhir, dan saya mau mengucapkan keprihatinan saya kepada keluarga, saudara-saudari yang anaknya, teman-teman di luar sana yang anaknya mengalami kekerasan, pernah mengalami kekerasan, dan bagi teman-teman yang anaknya masih sehat, belum mengalami kekerasan, atau mungkin selama ini pernah mengalami hukuman yang sifatnya secara fisik, itu ya, kita sebagai orang tua, mari yuk kita belajar lagi bagaimana mengelola, mengendalikan perilaku kita agar tidak berdampak negatif kepada anak. Saya Andrew Sofyan Putra, terima kasih atas supportnya. Kalau ada ide-ide untuk topik yang bisa saya bahas di video YouTube berikutnya, silakan tulis di kolom komen. Silakan subscribe juga kalau Anda merasa video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you.